Haleluya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara online discipleship. Kita masih melanjutkan pelajaran kita malam hari ini tentang masalah kesadaran akan waktu. Ya, kesadaran akan waktu. Tadi malam sudah kita bahas ya tentang perlunya kita menyadari akan waktu ini. Kenapa? Karena faktor waktu inilah yang menentukan. Kalau kita tidak bisa menyadari dan mengenal tentang waktu ini, kita tidak tahu kapan saatnya kita harus bergerak. Oleh sebab itu, kita harus mengenal juga tanda-tanda dan season atau musim yang sedang terjadi. Kadang-kadang Tuhan mau kita memperhatikan, kalau ladang sudah menguning, kita harus juga bergerak untuk menyabit dan menuainya. Dan itu semuanya harus kita waspadai. Kalau orang dunia bisa melihat iklim dengan ramalan cuaca dan sebagainya, sekarang semakin canggih ya, bisa diprediksi dengan satelit dan sebagainya. Tapi sebenarnya sebagai anak-anak Allah, kita lebih daripada satelit ya yang dimiliki oleh orang-orang dunia ini. Karena kita punya roh yang mampu mendeteksi segala sesuatu. Roh itu mengenal segala sesuatu. Roh itu menyelidiki segala sesuatu. Jadi orang yang berjalan di dalam roh harusnya lebih peka dan lebih mengerti tentang waktu. Sadar akan waktu. Ini waktunya sedang apa? Sehingga tidak ada yang lengah. Karena kedatangan Tuhan, ya, lawatan Allah itu seperti pencuri. Tuhan kadang-kadang tidak memberikan warningnya lebih dahulu, tapi tiba-tiba dia datang, lalu orang-orang itu akan menjadi gegabah, mereka sepertinya kaget dengan lawatan Tuhan itu. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, bagaimana saatnya telah tiba. Ya, waktu itu telah tiba, saatnya sudah tiba. Nah, Bapak Saudara, kita baca dulu dalam kitab Daniel pasal 7, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Daniel pasal 7, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Lanjut usianya itu artinya senior. Ini bicara tentang Allah Bapa. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari apa yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab, aku terus melihatnya. Ya, aku terus melihatnya. Sampai binatang itu terbunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Apa artinya saudara? Ketika Daniel melihat penglihatan di surga, ternyata segala sesuatu itu ya sudah sudah dikendalikan oleh Allah, sudah diatur sedemikian oleh Allah apa yang nanti akan terjadi. Kita pernah belajar ya tentang nubuatan Daniel dan nubuatan Yohanes. Nubuatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu adalah nubuatan terbuka. Sehingga kalau Anda baca kitab Wahyu, Anda langsung bisa menangkapnya, nggak usah mikir. Ya, asal Anda bisa terima saja dengan iman, begitu saja ya. Gambarannya sudah jelas. Tapi kalau Anda melihat nubuatan yang diterima oleh Daniel, itu sifatnya rahasia. Hanya orang-orang yang menyelidiki, yang punya hikmat dan mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, yang kadang-kadang mendapatkan penyingkapannya. Itu perbedaan antara nubuatan Daniel dan nubuatan daripada Rasul Yohanes. Nah, Bapak Saudara, yang kita baca tadi adalah apa yang dilihat, sebuah vision yang diterima oleh Daniel. Ketika itu Daniel melihat ada sebuah tahta, ya, melihat tahta-tahta itu diletakkan. Lalu
Daniel melihat ada yang lanjut usianya. Ya, lanjut usianya itu boleh dikatakan ganti dari kata tua. Ya ini sekarang ya kalau ada orang-orang yang ini sudah lanjut usianya. Sebenarnya kan orang tua ya, yang sudah tua itu disebut lanjut usianya. Nah, lanjut usia atau tua kadang-kadang orang bisa tersinggung. Masa sih saya sudah tua seperti itu? Saya lebih lebih kadang-kadang memberikan istilah kepada orang-orang yang sudah tua begitu. Saya lebih bilang, kamu sudah senior. Dibilang senior gitu, dia nggak merasa dirinya tua, ya. Dirinya masih energik, masih merasa muda, seperti itu. Bapak Saudara, jadi ada yang lanjut usianya. Siapa yang lanjut usianya ini? Ini adalah Allah Bapa. Jadi kita harus menangkap, kalau Alkitab menuliskan, penulis ini menuliskan dengan istilah lanjut usianya, apa yang dilihat oleh Daniel itu, jadi Daniel itu melihat Allah Bapa walaupun tidak melihat wajahnya, ya. Tapi dia melihat pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya itu bersih seperti bulu domba, dikelilingi dengan api dan banyak sekali malaikat-malaikat yang melayani di situ. Nah, Bapak Saudara, dan dilihat juga kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang nantinya akan terjadi juga, termasuk binatang yang akan dibinasakan nantinya. Itu kan sebenarnya akhir daripada segala sesuatu, di mana Abaddon dan Lucifer akan dibuang ke api neraka, bukan? Tapi Daniel sudah menangkap di sini, melihat nanti binatang itu akan dilempar juga ke lautan api itu. Tadi dikatakan dalam ayat 12, juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut oleh yang lanjut usianya tadi, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Ya, jadi sekarang kita boleh mengerti atau memahami bahwa segala sesuatu sudah diskenario oleh Allah Bapa. Ya, sudah diskenario oleh Allah Bapa. Tapi bukan berarti ya semua ditentukan untuk binasa, tidak. Ya, makhluk-makhluk yang berontak itu tidak ditentukan untuk binasa. Masih diberi kesempatan juga oleh Allah Bapa asal mau berdamai dengan Allah Bapa melalui darah anak domba. Tapi kalau sudah waktunya sudah tiba, mereka harus ya menghadapi dan menerima yang namanya hukuman itu nanti yang dibuang karena apa? Waktu dan saatnya sudah tiba. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita harus memahami rencana Allah yang panjang yang telah diskenariokan di dalam kehidupan kita ini, kita yang hidup di dalam rencananya Allah itu, kapan kita harus menggenapi setiap rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kalau orang mengenal dan sadar akan waktu, bisa mengenal waktunya Tuhan, nanti dia tahu, ini waktunya. Aku harus melakukan ini. Gitu loh. Ya. Jadi bukan hanya meraba-raba, bukan hanya didorong-dorong oleh orang, bukan hanya karena musiman, ya, karena melihat orang lain melakukan ini dan aku angka ikut saja, tidak. Kita melakukan segala sesuatu karena Anda tahu ini memang waktunya Anda untuk melakukannya. Ya, pengkhotbah katakan ada waktunya lahir, ada waktunya mati, ada waktunya bekerja, ada waktunya istirahat. Ya, nah, kapan kita melakukannya? Kepekaan kita, kesadaran akan waktu inilah nanti yang membuat Anda bisa melakukan dengan tepat seperti waktu Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Saat untuk suatu negara berlangsung, waktu untuk seseorang raja berkuasa, waktu untuk Mesias mengajar di bumi, dan waktu ia harus diserahkan kepada orang berdosa, ternyata semua diatur di dalam rencana yang ditetapkan di surga. Ya, nah perhatikan saudara, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 26 ayat 45 sampai ayat 46. Di sini kita bisa memperhatikan ya,
tentang masalah waktu. Bagaimana Tuhan Yesus bergerak dan bekerja menurut timingnya Allah, menurut waktu yang telah ditetapkan oleh Bapaknya untuk Yesus lakukan. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Ya, dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus tahu tentang waktunya. Sehingga dia berkata kepada para muridnya, lihat saatnya sudah tiba. Tentang apa? Tentang anak manusia akan diserahkan. Siapa anak manusia itu? Ya Yesus sendiri. Jadi dia tahu kapan saatnya dia harus akan mati menebus manusia dan digantung di kayu salib. Sebelumnya Bapaknya sudah kasih tahu tujuan Yesus datang ke dunia. Amin. Kamu harus tebus manusia ini. Kamu harus mati di kayu salib itu. Tapi kapan itu terjadi? Kalau belum tiba waktunya, walaupun orang berusaha untuk membunuh Yesus, mereka nggak bisa mencelakakan Yesus. Satu kali Tuhan Yesus ini ya mau didorong ke jurang oleh orang banyak, ya. Tapi karena waktunya belum tiba, apa yang terjadi? Yesus itu bisa dengan dengan mudah lolos dari kejaran atau ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak itu yang pengen mendorong Yesus masuk ke jurang itu. Dia bisa melintasi orang banyak itu dengan mudah, ya. Bukan karena Yesus punya ilmu, bukan, Saudara. Ini karena faktor waktu, ya. Faktor waktu, karena waktunya belum. Pada waktu itu, anak manusia belum untuk diserahkan. Yesus masih punya agenda yang lain sebelum dia diserahkan di atas kayu salib itu. Ya, Yesus tahu timingnya kok. Ketika dia harus ketemu dengan perempuan Samaria, dia tahu waktunya juga. Jam itu jam siang, lagi makan siang. Murid-muridnya sudah kelaparan, lalu mengajak gurunya, "Guru, yuk cari makan, ya. Di kampung seberang lah. Di sana kayaknya ada restoran yang baru buka, diskon 99%." Loh, kalau ada yang diskon 99%, wow, ya kemanapun dikejar. Ya toh? Nah, itu biasanya ibu-ibu ya, gitu ya, kalau belanja gitu mesti cari, padahal beda cuma 5.000 gitu ya. Waduh, gitu ya, itu bisa pindah situ, segala macam gitu. Dia nggak mikir, ongkos parkirnya 15.000, tahu nggak ya? Selisih harganya cuma 5.000, tahu nggak? Tapi dia mau, Saudara itu, pindah ke sana bayar parkir nggak apa-apa, capek nggak apa-apa, tapi lebih murah 5.000. Nah, dapat lebih murah sedikit aja tuh bangganya luar biasa ya. Nah, ya cari diskon, apalagi dibilang diskon 99%. Nah, waktu itu Yesus diajak makan oleh murid-muridnya. Tapi Yesus berkata apa? Silahkan kamu makan sendiri ya. Aku harus tinggal di sini. Aku harus tinggal di sini. Ya. Kenapa? Agendanya Allah jam ini, tanggal ini, hari ini, aku harus nunggu seseorang karena sebentar akan ada target yang dikirim oleh Allah untuk dimuridkan. Jadi Yesus itu pengajar pemuridan kayaknya. Pengajar pemuridan ya. Jadi harus peka nih ya. Aku harus stay di sini, nanti ada murid yang datang ya, yang datang ke sumur ini. Betul, murid-muridnya pergi, gak lama kemudian datanglah perempuan Samaria itu ya. Yesus bikin pemuridan privat nih dengan perempuan itu. Alhasil, perempuan itu mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Target itu dimenangkan dan Yesus melakukannya dengan tepat dan melakukannya juga dengan maksimal hasilnya. Ketika murid-murid ini datang,
lalu menawarkan makanan yang dibawaan oleh murid-murid ini. "Guru, silakan makan ini, aku bawa ini ya, rendang nih," gitu ya. Nah, Yesus bilang apa? "Udah kenyang, makan apa?" Ada yang curiga, "Siapa yang kasih makan? Jangan-jangan ada orang yang ke sini kasih makan selama kita pergi ya?" Lalu Yesus menjelaskan, "Bukan itu persoalannya. Kamu belum tahu makananku. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya." Artinya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, di dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, aku ada di tempat itu dan aku melakukannya sampai tuntas, tas. Amin. Menyelesaikannya di waktu yang tepat, dalam kondisi yang tepat. Jadi ketepatan waktu ini luar biasa. Saya selalu berbicara kepada beberapa orang, ya. Coba mulai sadar akan waktunya Tuhan, masuk di dalam agenda dan rencana Allah. Nanti Anda akan ada di tempat yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat, dalam waktu yang tepat, dan Anda akan bicara tentang sesuatu yang tepat juga. Ya, kalau ketepatan ini semuanya serba tepat, baik waktu, ya keadaannya, dan ucapan Anda juga, saya percaya saudara, hasilnya maksimal. Itu pemuridan cuma beberapa jam. Anda sudah pemuridan 1 tahun lebih, amin. Itu perempuan cuma pemuridan berapa jam dengan Tuhan Yesus, pulang jadi saksi, jadi penginjil di kampungnya. Jadi penginjil di kampungnya, satu kampung bertobat semuanya. Keren ya? Hasil daripada sebuah ketepatan karena ada satu pribadi yang tahu tentang timing, tentang waktu yang sudah tiba dan saatnya itu. Nah, hasilnya pasti maksimal. Jadi sekarang saya mulai menangkap begini saudara, bukan banyaknya pelayanan Anda, bukan lamanya pelayanan Anda, tapi ketepatan dalam waktu yang Tuhan sediakan, di tempat waktu yang tepat itu, dalam kondisi ketepatan, karena waktunya sudah tiba itu, saya percaya saudara, hasilnya akan maksimal seperti apa yang pernah Yesus kerjakan. Amin. Nah, Tuhan Yesus melakukan itu semuanya. Bagaimana dia harus mengajar di bumi. Amin. Ketika ya mendapat kabar satu kali bahwa sahabatnya, ya keluarga sahabatnya namanya Lazarus sakit keras. Dia dapat WhatsApp dari mungkin kalau nggak Marta ya Maria, ya karena saudaranya Lazarus itu Marta dan Maria. Dia bilang, ya Om, Om Pastor, ya Om Pastor, saya pernah dipanggil Om Pastor, ya, udah Om Pastor pula, Om Pastor, itu koko saya sakit, sakit keras, hampir mati. Mendengar kabar seperti itu, apa yang dilakukan Yesus? Yesus berkata, pada muridnya berkata, "Ayo guru, itu kan sahabat kita. Berapa kali kita ada di rumah dia, mereka menjamu kita dengan baik, ya. Saya sampai terkenyang-kenyang pokoknya kalau mereka itu menjamu saya." Murid-murid itu ngomong begitu ya. Nah, tapi apa yang dikatakan Yesus? Enggak, kita harus tinggal ya, pergi ke tempat lain. Sampai akhirnya sudah terlambat. 4 hari Lazarus sudah dikuburkan di kuburan itu. Ya, di kuburan itu. Ketika Tuhan Yesus datang ke tempat itu, Marta menyambut, "Guru, terlambat kau datang." Sekarang mungkin lagunya terlambat sudah kau datang padaku, gitu ya. Gitu ya. Terlambat sudah kau datang padaku. Apakah Yesus terlambat datang ke rumah Lazarus itu? Nah, ini pertanyaannya. Yang menurut kacamata manusia, menurut perkiraan, menurut hitungan dari manusia, Lazarus sudah terlanjur dikubur 4 hari di kuburan itu.
Wajar kalau Marta bilang, "Guru, terlambat. Saudaraku sudah dikuburkan." Tapi Yesus bilang apa? Tidak, aku tidak terlambat. Ya, ketika murid-murid ini diajak untuk pergi ke tempat Lazarus sudah meninggal ini, apa kata Yesus? Mari kita pergi ke tempat Lazarus itu. Untuk apa? Untuk membangkitkan dia. Amin. Membangkitkan dia. Jadi Yesus tidak melakukan penyembuhan terhadap Lazarus waktu mendapat berita dia sakit karena bapaknya punya agenda yang lain. Kamu tidak menyembuhkan Lazarus, tapi agendanya adalah kamu membangkitkan Lazarus. Amin. Paham maksud saya? Ya. Agendanya Allah terhadap Tuhan Yesus adalah bukan menyembuhkan Lazarus, tapi membangkitkan Lazarus. Oleh karena itu, Yesus tahu dia harus menyingkir, nggak cepat-cepat datang ke Lazarus. Kenapa? Lazarusnya belum mati. Ketika didengar Lazarusnya sudah mati, ya sudah lama 4 hari, Yesus datang ke situ. Untuk apa? Untuk membangkitkan. Makanya dia berkata kepada Marta, "Tidak percayakah bahwa akulah kebangkitan dan hidup itu?" "Iya, aku percaya, tapi itu nanti." Di Marta begitu ya. Nah, tapi Yesus sedang berbicara tentang iman masa ini. Iman hari itu. Aku tidak sedang berbicara tentang kebangkitan orang-orang mati nanti. Tapi aku datang hari ini, inilah waktunya untuk aku membangkitkan saudaramu itu. Ya, maka Yesus dengan mantap berdiri di depan kubur itu. Lalu dia menengadah ke atas dan berdoa, "Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku dan Engkau telah mendengarkan aku." Itu isi doanya Yesus. Apakah Tuhan Yesus bilang gini, "Oh Bapak, tolonglah, bangkitkan kiranya si Lazarus itu." Hah? Apakah doanya begitu? Enggak. Tapi Yesus berkata begini, "Bapak, aku tahu engkau mendengarkan aku dan engkau telah mendengarkan doaku itu. Engkau selalu mendengarkan aku dan telah mendengarkan aku." Apa doa Yesus? Yesus nggak berdoa untuk Lazarus, bukan? Nah, di sini sebenarnya Yesus tak perlu doa untuk Lazarus. Karena apa? Yesus berjalan di dalam waktunya Allah. Memang Allah sudah mau membangkitkan Lazarus itu. Membangkitkan Lazarus itu bukan keinginan daripada Yesus. Tapi membangkitkan Lazarus itu adalah agenda Allah pada waktu itu. Di mana saatnya telah tiba untuk Yesus membangkitkan Lazarus itu. Amin. Nah, kita mulai belajar. Jadi ada missing waktu. Kadang-kadang ya. Yesus kelihatannya menurut pemikiran kita, ini aneh. Tahu nggak itu? Ada yang lebih mudah. Kenapa dia pilih yang lebih susah? Menyembuhkan orang sakit kan lebih mudah daripada membangkitkan orang mati, betul? Kalau Yesus bersegera datang pada waktu Lazarus masih sakit, jadi Yesus nggak perlu bangkitin Lazarus. Dia cukup menyembuhkan Lazarus, bukan? Dia hanya berhadapan dengan penyakit. Tapi karena dia harus mengundur waktu beberapa hari, apa yang terjadi? Dia tidak menghadapi penyakit, tapi menghadapi maut, menghadapi kematian yang lebih sulit. Ya, tapi itu waktunya Tuhan. Gak peduli lebih sulit atau lebih besar kasusnya, tapi kalau itu waktunya Tuhan, pasti ada namanya mujizat. Amin. Nah, mulai belajar dalam ketepatan waktu ini. Ya, jadi kapan Yesus harus mengajar? Kapan Yesus harus diserahkan? Kapan Yesus harus bikin mujizat? Satu kali, Yesus sama maminya dan murid-muridnya ada di perkawinan.
yaitu pernikahan, perkawinan di Kana. Lalu maminya bilang, "Nak, mereka kehabisan anggur?" Jawaban Yesus apa? "Ibu, waktuku belum tiba." Eh, waktuku belum tiba. Nah, waktu yang mana? Ini keadaan urgent nih. Itu kekurangan. Gak bisa ditunda. Cepatlah. Tolong ya. Tapi Yesus bilang, waktuku belum tiba. Ya. Nah, ketika bapaknya mulai berkata, bapaknya agree, nah itulah waktunya. Lalu Yesus melakukan mujizat yang pertama di Kana itu, mengubah air menjadi anggur itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, itu dalam pelayanannya juga. Dalam hal kematiannya juga begitu. Dia tahu sebentar lagi. Maka dia berkata kepada muridnya berapa kali, hatiku sangat susah, hatiku sangat sedih rasanya, ingin mati sepertinya. Ya, dan itu membuat gelisah para murid-muridnya. Salah satunya Petrus bilang ini, kamu gak boleh mati, ya, jangan mati. Gua siap membela engkau. Sebelum orang yang mau bunuh engkau ini, mau membunuh kamu, ya, aku siap menjadi tamengnya. Langkain dulu mayat gua. Oh, si Petrus ngomong gitu. Ini pedang, ini pedang. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Ya, orang yang main pedang akan binasa dengan pedang. Sangkamu, aku tidak bisa meminta kepada Bapa untuk mengirimkan malaikat untuk melindungi aku. Kenapa Yesus rela? Ketika mau dibela muridnya, kenapa Yesus tidak mau? Malah melarang muridnya itu untuk membela dia. Karena dia tahu ini waktunya untuk dia harus diserahkan dan dianiaya. Demi menebus dosa manusia itu. Amin. Nah, sekarang mulai paham ya. Nah, tentang waktu ini dalam pelayanan ini penting. Telah tiba waktunya. Nah, kalau setelah tiba, Anda mulai masuk di dalam agenda dan rencana Allah tersebut. Amin. Nah, di sini ya tadi dikatakan, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, kita perhatikan lagi. Dalam Markus pasal 14 ayat 41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya. Dan berkata kepada mereka, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Saudara kita perhatikan, di waktu-waktu yang genting seperti itu, ya, di mana gurunya sedang berjuang, gemetar dalam doa itu katakan karena ketakutannya itu sampai pembuluh darahnya pecah sehingga keringat itu keluar bercampur dengan darah. Itu stres yang sangat berat sekali bagi Yesus. Dan sampai Yesus itu pernah menawar kepada Bapaknya. Dan itu satu kali saja dia lakukan. Karena apa? Takutnya luar biasa. Saat tiba tentang masa kematiannya ini. Dia berkata, ya Bapak, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu saja yang jadi. Dalam pergumulannya seperti itu murid-muridnya bisa bobok. Bisa tidur. Benar nggak ya? Nah, sampai Yesus itu bangunin mereka. Tidur lagi, tidur lagi. Benar nggak ya? Bangun tidur, tidur lagi. Ya, itu Mbak Surip loh. Ya. Bangun tidur lagi, bangun lagi. Yesus loh, tidur lagi. Aku sedang berjuang, ini loh.
dukung dalam doa dong. Ya, kok kamu tidur seperti itu? Ayo bangun, karena saatnya telah tiba. Habis itu apa itu jadi? Itu pasukan datang. Nyerbu taman Getsemani itu, lalu mencari, mana Yesus? Ya, nah muncullah Yudas mencium Yesus ini. Ini aku, ya. Nah, orang itu depannya roboh saat itu, ya. Lalu Yesus ditangkap di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu ada waktunya. Tuh, ada waktu-waktu, kalau waktu itu telah tiba, Anda harus siap untuk melakukan. Ketika kita siap untuk melakukan, artinya kita ada di dalam track dan agenda Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, waktu untuk orang mulai menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Ada waktu orang untuk mati, ada waktu untuk orang mati mendengarkan Injil. Dan itu sudah ditetapkan di surga juga. Amin. Nah, saudara, perhatikan di sini, Yohanes pasal 4 ayat 23. Tentang orang menyembah dalam roh. Ya, saya tidak bicara tentang bahasa roh, tapi ini menyembah dalam roh. Beda dengan berbahasa roh. Ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang yang menyembah Dia secara demikian, ya. Ketika selesai berbicara ya dengan perempuan Kanaan itu, perempuan Samaria itu, ya. Nah, lalu perempuan ini bertobat ceritanya. Lalu tanya kepada Tuhan Yesus, "Kalau aku mengikut Engkau, bagaimana tentang cara menyembahnya? Apakah aku harus menyembah seperti kakek moyang saya di Gunung Gerizim?" Ya, karena orang Samaria menyembah Allah di Gunung Gerizim. Sementara orang Israel menyembah Allah di Yerusalem. Apakah aku harus pindah arah penyembahan? Kiblatnya harus pindah, tidak ke Gerizim tapi ke Yerusalem, ya. Tapi Yesus berkata apa? Tidak, bukan Gunung Gerizim dan bukan ke Yerusalem, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ya. Jadi pertobatan daripada perempuan Samaria ini merupakan titik awal dari mana orang tidak perlu lagi harus menyembah menghadap ke Yerusalem atau menghadap ke Gunung Gerizim lagi. Itulah tiba saatnya ada satu ada satu perombakan baru bahwa orang menyembah Tuhan tidak perlu melihat tempatnya, tapi sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, bahwa penyembah-penyembah benar, ya, penyembah-penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, itulah yang akan terjadi. Bapak Saudara, jadi sekarang kita mengerti, ya, itu semua ada timingnya, ya, ada waktunya. Ada orang stres kadang-kadang mengejar karunia dari Tuhan, ya. Karunia itu pemberian dari Allah. Kalau dia memang ingin memberikan kepada Anda pasti dapat. Ya, karena itu dipandang oleh dia sebagai sang pemberi karunia itu. Waktunya sudah tiba bagi Anda untuk menerima karunia itu. Siapkan hatimu, ya, ubah sikapmu, ya. Nanti karunia itu sendirinya kalau dia memang mau diberikan kepada Anda, dia yang menentukan. Udah saatnya orang ini pantas untuk menerimanya. Ya, ada beberapa orang sampai stres datang pada saya, "Pak, gimana Pak, saya ini nggak bisa bahasa roh terus, ya. Udah doa puasa Pak, udah gini, udah begitu." Ya. Nah, sekarang mulai mengerti. Itu karunia dari Tuhan. Kalau Tuhan memang sudah tiba saatnya berkenan memberikan karunia itu kepada kamu, kamu pasti dapat. Ya, santai saja, saya bilang gitu. Santai saja, ya, bukan santai artinya, masa bodoh, tidak. Tetap mengharapkan kepada Tuhan, tapi jangan sampai
kemana-mana cari pendeta mana ya yang urapannya kenceng. Biar tumpang tangan, tumpang kaki juga nggak apa-apa, gitu. Yang penting aku dapat weleh. Gitu. Sampai ada yang ngotot dan nekat niru-niru bahasa roh yang lainnya. Nah, orang-orang semacam itu, sebenarnya mereka belum mendapatkan karunia itu. Tentang pemberian karunia sebenarnya juga merupakan hal yang ditentukan oleh Allah. Kapan saatnya Anda layak untuk menerimanya juga, amin. Ya, tahu tentang waktu, kapan Anda harus menyembah, ya, menyembah dalam roh dan menyembah dalam akal budi juga. Nah, itu nanti ada waktunya juga. Nah, tadi dikatakan juga ada waktu yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah tentang bahwa Injil harus didengar oleh orang-orang mati juga. Yohanes 5 ayat 25. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya, sudah tiba orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Nah, jadi jangan takut kalau Anda mulai nih belajar tentang Injil untuk segala makhluk. Menurut Markus katakan, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk, termasuk kepada roh-roh orang mati. Ya, Yesus pernah melakukan juga di Hades ketika dia mati, dia turun ke dunia orang mati, memberitakan Injil kepada mereka. Tapi sebelum Yesus melakukannya, ya, ketika dia mati di Hades itu, ketika Tuhan Yesus masih di bumi, Yesus berkata, sudah tiba, ya, dan akan tiba, sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Ya, baru ada kata akan di situ ya. Nah, terjadinya, dimulainya ketika Tuhan Yesus masuk ke Hades, lalu Yesus mulai memberitakan Injil kepada orang-orang mati. Setelah itu, gereja Tuhan boleh memberitakan Injil juga kepada orang-orang mati juga. Tapi banyak yang menyanggah, wah itu bukan mati beneran, itu mati rohani. Tapi kalau Anda baca seterusnya, ya itu dikatakan, orang-orang mati yang ada di dalam kuburan, itu bukan mati rohani, itu mati fisik, benar-benar mati. Ya, nah, roh orang mati itu kalau nempel atau masuk ke tubuh orang hidup, jangan hanya ditengking tok, ya. Tapi Anda juga beritakan kabar sukacita ini. Jangan-jangan si roh orang mati yang ada di dalam tubuh orang hidup yang bermanifestasi itu belum mengenal Tuhan Yesus, belum menerima keselamatan. Anda boleh memberitakan Injil kepada roh-roh orang mati itu. Ya, dengan berdasarkan Kolose 1 ayat 19 sampai ayat 20. Bahwa Bapa ingin berdamai dengan kalian semuanya melalui darah Tuhan Yesus. Kamu bisa berdamai kembali dengan dia. Ya, Anda tawarkan soal dia mau untuk menerima itu atau tidak. Nah, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah memberikan memberitahu kepada roh-roh orang mati ini tentang kabar yang baik itu. Yaitu kabar selamatan. Bahwa Bapak ingin berdamai dengan kalian semuanya. Hasilnya nggak usah dipikirkan. Ya, itu sama seperti kalau saya ketemu orang biasa saja. Saya berkewajiban, ya. Kalau saya lihat orang ini belum kenal Tuhan, saya harus kenalkan, ya, ada Tuhan. Apalagi kalau dia sedang mengalami masalah begitu, dalam rumah sakit, sedang sakit, saya bilang, ya, Bapak harus percaya Tuhan Yesus. Ya. Tapi kadang-kadang, saudara, walaupun dia sudah sakit dan mau didoain aja, gara-gara ada persyaratannya harus menerima Tuhan Yesus, dia nggak mau terima. Dia mending nggak didoain. Ada yang begitu juga. Ya. Nah, saya nggak masalah kamu menolak atau tidak, saya bilang. Ya, menolak berita itu.
Tapi saya punya kewajiban untuk memberitakan kabar baik ini kepada mereka semuanya. Supaya mengerti ada keselamatan untuk kalian semuanya itu. Nah, orang hidup aja ketika kita beritakan Injil, ada yang bisa terima, ada yang enggak ya. Roh-roh sama juga, saudara. Ya. Nah, jadi soal hasilnya jangan dipikirkan. Yang penting Anda melakukannya juga. Ya. Nah, nanti kalau Anda bisa berdialog dengan roh orang mati, nanti banyak juga nih yang harus kita lakukan. Kadang-kadang ada roh orang mati yang masa hidupnya atau ketika dia mati mengalami banyak penderitaan. Anda bisa mengangkat penderitaannya itu juga. Kalau mereka sakit waktu dia mati dan dibawa dengan dalam jiwanya dia, Anda bisa sembuhkan dia juga. Ya. Nah, macam-macam. Apa yang terikat di dalam dia, Anda bisa lepaskan juga dia. Bukan hanya menyelamatkan untuk dia bisa kembali kepada Bapa, tapi memulihkan roh-roh itu pun juga bisa. Nah, kapan itu waktunya? Sudah tiba waktunya. Ya, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi penting sekali ya malam hari ini untuk kita mengerti, memahami dan menyadari tentang waktu, kapan saatnya waktu itu tiba untuk kita bergerak dan melakukannya. Mereka yang tidak mengerti waktu Tuhan itu akan tinggal sebagai pencemooh terus. Ya, sebagai pencemooh terus. Biasanya begitu sih. Ya. Di orang-orang yang nggak ada kerjaan itu paling banter jadi komentator. Ya, jadi komentator, ya. Nah, supaya omongannya ini nggak dinilai ya, menyalahkan dia atau merendahkan dia itu. Nah, dia mulai melakukan pencemoohan. Mencemooh itu gimana sih? Menganggap orang lain keliru, ya, menganggap dirinya paling baik, paling hebat, paling benar. Biasanya gitu, ya. Tapi dia nggak melakukan apa-apa. Dia hanya komen saja. Apaan tuh? Tuh nggak ya? Ngapain? Gitu ya. Orang mati diinjilin. Kurang kerjaan itu. Ada beberapa orang komen begitu dengan saya. Ya, teman saya sendiri. Ya, sesama hamba Tuhan. Padahal sudah ada aturannya. Sama bis kota dilarang mendahului kan. Itu udah ditulis sudah. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Ya, dia komen tuh. Ya, bro. Yang gitu loh. Ngapain? Yang hidup aja masih banyak. Ya, ngapain nginjilin roh-roh itu? Kurang kerjaan saja. Emang kalau nginjilin roh dapat kolektor? Dikituin saya sudah. Saya ketawa ngakak begitu. Oh, jadi kalau kamu nginjil itu yang kamu incer kolektor? Betul. Ya. Jadi nggak usah orang mati saja. Ya. Saya sering upload khotbah saya di Facebook atau di YouTube dan sebagainya gitu ya. Ada yang komen juga ya. Khotbah di YouTube kalau macam gitu ya. Apa hasilnya? Ya. Saya nggak peduli. Berita itu harus disampaikan, bukan untuk popularitas, bukan untuk naikkan ratingnya, bukan. Betul nggak itu? Berita seperti ini sebanyak-banyaknya orang harus mendengarkannya. Nah, saya harap Bapak-Ibu Saudara ya, yang punya kesempatan kalau Anda belum bisa ya mengabarkan atau bercerita atau khotbah seperti saya, mengajar seperti saya ini, Anda boleh bagikan ya YouTube saya gitu ya kepada beberapa orang ya. Pilih-pilih dulu judulnya. Kira-kira mana yang bisa, yang boleh didengar dulu oleh mereka gitu loh. Supaya mereka juga paling enggak, oh ada yang begini toh, oh ada yang begitu toh. Nah, Anda coba mulai menjawab juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak bisa, Anda boleh kasih nomor telepon saya juga, supaya saya bisa menjelaskan kepada mereka semuanya. Amin. Ya. Jadi Injil itu harus diberitakan sampai ke seluruhnya itu. Amin. Lah, orang-orang ya yang tidak mengerti tentang waktu Tuhan dan tidak melakukan apa-apa,
Dia akan tinggal sebagai pencemooh terus. Mulutnya nyinyir terus gitu ya. Nah, seperti itu. Kayak apel belah. Seperti itu ya. Nah, ya. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Amin. Ah, ini Yesus luar biasa, ya. Timingnya tepat pada hari Paskah juga, ya. Nah, waktu untuk penuaian terakhir akan segera tiba juga. Bagi yang tidak siap karena tidak tahu tentang waktunya sudah tiba, ya, yang tidak bersiap-siap tentu akan kena sabitnya juga nanti. Ya. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-15. Wahyu pasal 14 ya, ayat yang ke-15. Mari kita baca. Seorang malaikat lain keluar dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Amin. Nah, Bapak Saudara, ini adalah saat penuaian. Kalau Anda tidak ikut menuai, nanti Anda kena sabitnya juga. Anda akan tertuai ya, tapi nanti mungkin dalam bentuk sekam yang akan dibuang. Tapi sebagai penuai beda, akan menerima hasil tersebut. Nah, Bapak Saudara, ini adalah timing. Ya. Timing untuk tiap orang. Ada timing untuk setiap kejadian di muka bumi. Ada pula timing untuk setiap manusia di bumi. Saat-saat itu sudah diplot di surga. Tapi seringkali masih ditimbang dan dinilai apakah perlu diperpanjang waktunya atau dipersingkat. Ya, diperhatikan ya. Jadi surga itu sudah plot waktunya. Kapan ini harus terjadi. Tapi kadang-kadang ada perpanjangan waktu dan ada penyingkatan waktu juga. Ya, yang enggak ada penyekatan. Penyekatan yang ada cuma di DKI ya. Penyekatan. Ya. Nah, di Indonesia terjadi penyekatan. Nah, perpanjangan waktu bisa, ya loh. Diperpendek atau dipersingkat waktunya juga bisa. Kita lihat satu contoh di dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Nah, ini bagus sekali. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene mene tekel ufarsim. Inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. 29. Lalu atas titah Belshazzar dikenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu. Pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Nah, saudara, Belshazzar itu anaknya Nebukadnezar. Ya, ketika bapaknya meninggal, ya dia menggantikan untuk menjadi raja Israel. Ya, nah apa yang dilakukan oleh Belshazzar ini? Belshazzar ini ternyata nggak takut akan Tuhan. Ya, dia memuja dewa-dewi, punya ilah-ilah berhala-berhala. Di bangsa Israel dibawa untuk menyembah kepada berhala. Nah, satu hari dia ambil perkakas-perkakas dari bait suci itu untuk dipakai peralatan pesta mabuk-mabukan. Ya, ketika dia sedang mabuk-mabuk dengan istri dan gundek-gundeknya dan para pegawai-pegawai pengawal-pengawalnya itu, muncullah tangan, ya hanya tangan dengan punggungnya itu menulis di dinding. Dan itu membuat Belshazzar ini ya ketakutan luar biasa.
Lalu berkata, panggil orang-orang yang pintar semua ini, ya, untuk menafsirkan apa yang dia lihat itu. Tapi seluruhnya nggak dapat menafsirkannya. Lalu sang permaisuri datang kepada Belsasar ini, Raja Belsasar ini mengatakan begini, Tuanku, ya suamiku, ya, ah, pada zaman ya bapakmu dulu itu, ya Nebukadnezar itu, ada orang yang penuh dengan hikmat. Ya, di dalamnya ada excellent spirit, roh yang luar biasa yang mampu untuk menafsirkan mimpi-mimpi itu. Dan itu pernah dilakukan. Namanya Daniel. Panggillah dia supaya mengartikan apa semua peristiwa ini, ya. Nah, akhirnya Daniel dipanggil. Lalu Daniel mulai menjelaskannya. Kenapa terjadi seperti ini? Karena ya, sebenarnya Belsasar ini harusnya belajar dari peristiwa apa yang pernah dialami oleh papinya dulu. Zaman papinya itu, Nebukadnezar itu pernah mengalami sebuah kejayaan yang luar biasa. Ketika dia populer, ya, ketika dia sudah ngetop dan luar biasa, dia sombong luar biasa. Akhirnya Tuhan merendahkan dia, ya, sampai apa ya, jiwanya itu berubah jadi jiwa binatang. Bentuknya masih manusia, tapi kelakuan tabiatnya direndahkan oleh Tuhan sampai seperti binatang. Tidur di rumput sampai bertahun-tahun, kukunya panjang, rambutnya panjang. Sampai akhirnya Nebukadnezar itu bertobat dan dipulihkan lagi ya. Nah, sekarang ini anaknya ini tidak menghormati Tuhan seperti itu. Ditegur sama Daniel. Ya. Nah, karena kamu menyembah berhala dewa-dewi seperti ini dan menajiskan perkakas-perkakas bait suci ini, maka Tuhan berperkara dengan kamu. Maka dikatakan, sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskan tulisan ini. Ya, tulisannya adalah mene, mene, tekel, uparsim. Nah, hafalin ya. Mene, mene, tekel, uparsim. Jangan mana, mana, jangan bukan mana-mana. Mene, mene, tekel, uparsim. Apa artinya? Mene itu artinya masa pemerintahan. Ya, artinya ya masa pemerintahan tuanku itu dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu mempersingkat masa jabatan kekuasaan daripada Belsasar ini. Dipotong waktunya. Padahal sebelumnya belum tiba ya. Tapi karena sebuah peristiwa itu Allah membuat sebuah keputusan. Saatnya sudah tiba. Untuk apa? Untuk mengurangi masa pemerintahan dari Raja Belsasar ini. Ya, nah tekel artinya ditimbang. Dengan neraca didapati terlalu ringan. Gak ada nilai sama sekali. Kalau Nebukadnezar itu masih diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi untuk Belsasar ini Allah tidak memberikan kesempatan sama sekali. Ya, tadi dikatakan pada malam itu juga ia terbunuhlah Belsasar oleh raja orang Kasdim itu. Dibunuh mati saat itu juga. Nah, saudara, ini timing ya. Setiap orang harus mengetahui timingnya. Lah, Bapak Saudara, doanya bagaimana? Kemarin ada yang tanya, ya, Pak, gimana mengetahui timingnya itu? Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ya, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Perhatikan. Ya, di sini katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Coba mulai. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Amin. Ajar. Ada Roh Kudus dalam diri Anda yang akan mengajar kita semua
sehingga kita boleh mengerti dan menangkap, mengetahui tentang timing bagi kita sendiri. Amin. Nah, Amsal 9 ayat 10 sampai yang ke-12. Amsal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ya. Amsal 9, 10 sampai 12. Mari kita baca sama-sama. Permulaan hikmat ya, ialah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Ya, jadi pencemooh atau jadi orang bijak sekarang? Pencemooh itu adalah orang yang tidak tahu tentang timingnya, tapi orang bijak adalah orang yang mengerti kapan dia harus melakukan sesuatu menurut waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita semuanya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5 sampai 6. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapak leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan, aku akan memperpanjang umurmu, hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur, aku akan memagari kota ini, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya, nah apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia itu bijaksana ketika mendapat vonis ya dari Nabi Yesaya datang. Besok kamu mati. Gitu ya. Waduh gitu ya. Lalu berdoa. Ya enggak? Minta ampun kepada Tuhan. Nah, itu bijaksana. Apa yang terjadi? Kalau apa tadi? Belsasar tadi ya. Dia di diskon, di korting umurnya. Tapi Hizkia, Raja Hizkia ini diperpanjang umurnya ditambah 15 tahun. Jadi Tuhan itu kadang-kadang memperpanjang waktu, kadang-kadang mempersingkat waktu kita juga. Amin. Matius pasal 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ya, Ibu Saudara, dunia ini ya, jangan mengharapkan dunia ini lebih panjang lagi. Ternyata dari pihak surga punya niat untuk mempersingkat waktunya. Kalau tidak dipersingkat, gak banyak yang diselamatkan. Manusia itu punya sifat seperti itu. Diberi kelonggaran bukan tambah baik. Ya. Tapi kalau sudah dipersingkat waktunya mepet gitu, wah dia coba gitu ya. Nah, makanya Allah bikin hal ini. Waktu ini harus aku persingkat. Ya, supaya apa? Banyak yang diselamatkan. Semakin diberi waktu yang panjang, kayaknya mereka tidak akan selamat nih. Makanya dia tadi katakan ya, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan selamat. Ya, nah sekarang waktu ini singkat, cepat sekali. Ya, jadi jangan berpikir, waduh masih lama. Setiap hari berpikirlah begini loh, kapan sih Tuhan datang? Anggap aja kesempatan hidup Anda itu cuma hari ini. Anggap aja besok Tuhan mau datang. Jadi sepanjang hari ini Anda akan menjadi orang yang sangat bijaksana, melakukan sesuatu yang maksimal. Karena apa? Anda berpikir Tuhan besok akan datang. Kalau nggak datang, ya sudah, besok berpikir yang sama juga. Hari ini adalah kesempatan bagi saya, besok Tuhan datang. Itu terus hidup ini ya. Jangan mikir terlalu jangka panjang seperti itu. Pokoknya hidup Anda ini setiap hari harus memaksimalkan, menyenangkan Tuhan, berbuah bagi kerajaan Tuhan. Amin. Ya. Lukas 19
ayat yang ke-13. Ini contoh-contohnya aja. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Amin. Nah, saudara, hidup itu seperti orang yang dimodali oleh Tuhan, lalu Anda nanti dituntut. Modalnya apa? Semua orang diberi jatah yang sama. SK-nya 120 tahun. Waktu. Waktu itu Anda mau gunakan untuk apa? Jadi nanti Tuhan tanya, aku beri engkau waktu yang sama, ya. Yang satu bisa menghasilkan buah banyak, lah kamu apa hasilnya dengan waktu yang aku berikan ini? Apalagi yang terus berdoa, oh Tuhan, tambahin umur saya ya. Ditambahin waktunya, minta perpanjangan waktu dengan Tuhan. Tapi tetap nggak berbuah. Nah, bagi Tuhan. Nah, saudara, inilah sebenarnya ya saat ya revival, saat kebangkitan itu harus terjadi. Yang tidur harus mulai bangun. Untuk apa? Bangkit ya. Karena ini adalah saat-saat untuk kita ada di dalam saat revival ya. Nah, aku ingin engkau melihat ada panen yang sudah terbuka di depanmu. Kali ini engkau akan menuai apa yang telah kau tabur sejauh ini, hambaku. Ya, di masa lalu tampak semua yang engkau bicarakan ditolak dan disangkal hamba-hamba Tuhan di sekitarmu. Ya, tetapi engkau akan melihat itu berubah, hambaku. Engkau mulai diharapkan oleh mereka. Banyak orang telah membaca situs web revival dan diubah olehnya. Aku akan membuktikan bahwa ini benar. Banyak orang akan memesan buku-bukumu untuk belajar tentang kebenaran yang kau miliki. Banyak yang akan mulai mencari alamat situs web revival. Sekarang waktunya telah datang bahwa hal-hal lama itu mulai berubah. Amin. Ya. Nah, bagi yang udah tahunan ya sekitar 15 sampai 20 tahun ada di RTM ngerti tentang perjuangan atau kondisi kita ditolak di mana-mana gitu ya. Banyak orang menganggap kita ini seperti orang yang kena kusta seperti itu. Tapi sekarang saya melihat ya, khususnya kalau saya pantau ya di publishing house revival ya, itu mereka kekurangan stok kadang-kadang. Ya, ketika saya harus memesankan untuk murid-murid saya buku panduan pemuridan atau apa, "Pak, udah habis." Gitu. Hah? Ya, padahal dulu zaman masih pada Pak Andreas itu disubsidi dengan harga yang murah sekali. Satu buku cuma 25.000. Sekarang kita jual benar-benar ya sesuai dengan modal ya 45 sampai 50.000. Orang tetap aja membelinya semuanya ya. Mencari, bahkan orang terkagum, "Wah, kenapa baru tahu ada pengajaran seperti ini?" Lalu mulai menemukan, ini di mana? Ya, lalu mencari web dari Revival Total Ministry. Nah, di situ mereka mulai melihat ada kesaksian-kesaksian, ada pengajaran-pengajaran, ya. Lalu ada juga ya YouTube-nya di situ. Ternyata ada pelajaran pemuridan juga ada di situ. Ada khotbah-khotbah seminar yang ada di situ. Ya. Walaupun mereka tidak hadir di tengah-tengah kami, tapi paling enggak mereka mulai mengetahui tentang rahasia kerajaan Allah yang dibukakan, yang dipercayakan di dalam wadah Revival Total Ministry ini. Dan itu menggenapi apa yang dikatakan oleh Bapak ini. Nanti akan kamu lihat banyak orang yang mencari apa yang pernah ditolak selama ini. Ya, nah ini persiapan. Ini adalah masa revival kebangkitan bagi kita. Untuk kita bangkit karena tuaian sudah ada di depan kita. Ya, saya mulai bekerja keras untuk mencetak para pengajar-pengajar. Ya, supaya nanti banyak orang-orang yang sudah mengerti tentang pelajaran ini lalu getok tular kepada orang-orang lain. Gak harus saya yang terus ya dari kota ke kota gitu ya. Nah, nah, tapi setiap kota nanti muncul para pengajar-pengajar
Ya, lapor aja kepada kami. Bagaimana proses pengajarannya dan sebagainya. Nanti kami menaungi ya bahwa yayasan kami ya sehingga Anda resmi gitu loh sifatnya. Ya. Nah, Bapak Saudara, inilah saat untuk bergerak. Ini timingnya. Kalau Anda juga masih tidak mengerti ya, nanti Anda jangan kaget. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Orang-orang yang baru masuk mengenal beberapa bulan atau beberapa tahun, ternyata mereka sudah mulai punya murid, mulai mengajar. Sementara Anda sudah bertahun-tahun, tetap aja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tak pernah berubah. Seperti itu saja. Nah, mulai saudara ya. Nah, ayo ya. Saya enggak masalah bagi Bapak Saudara ya. Anda mau diem saja atau enggak. Yang rugi Anda sendiri nanti. Ya. Kenapa? Tuhan akan melihat siapa yang mau bekerja atau tidak. Yang enggak mau bekerja enggak dapat upah. Tapi yang mau bekerja untuk dia, ada upah yang menanti Bapak Ibu Saudara. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama berkacita. Sebab dalam hal ini, benarlah peribahasa. Ya, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil mereka. Ya, jadi inilah waktu musim menuai itu. Ya, para penuai akan mendapat upahnya. Gak peduli Anda sebagai seorang penabur atau penyiram atau penuai, semua akan mendapat upah yang sama. Amin. Ya, saat untuk bangkit dan memulai total ministry telah datang. Engkau sekarang dapat mengajarkan semua hal yang engkau dengar dengan cara yang lebih praktis. Nah, sekarang lihat ya. Malam hari ini saya mengajar Bapak Ibu Saudara dengan Zoom. Ya, aplikasi Zoom ini. Nah, kami bisa menjangkau banyak orang. Dari berbagai daerah, dari kota sampai pelosok-pelosok asal ada internetnya. Ya, sampai ke luar negeri juga. Kemarin ada juga yang ikut dari Kanada, dari Amerika, ya, dari Aussie, ya. Nah, mulai dari Abu Dhabi, ikut juga, ya. Dari Wonogiri juga ada, Pacitan, gitu. Ada juga, ya. Nah, semua bisa terjangkau mendengar pengajaran ini dari hari Senin sampai hari Jumat, ya. Mereka bisa belajar. Nah, kami mengajarkan ini dengan apa namanya? Dengan sarana ya, lebih praktis lagi. Seperti itu. Kalau dulu enggak Saudara, kita harus pergi ke sana kemari gitu ya, bikin KPP di sana 13 hari, balik lagi itu, lah melelahkan sekali ya. Sekarang bisa kumpul dengan Zoom seperti ini. Nah, bisa juga Saudara dengan apa? YouTube ya. Nah, kami rekam khotbah-khotbah kami, lalu kami upload di dalam YouTube. Nah, Bapak Saudara yang mau mereview apa yang kita pelajari bersama-sama, boleh ya melihat di YouTube. Atau melalui Google Meeting juga bisa ya, Bu Eni melakukan ini dengan Google Meeting ya. Nah, sekarang engkau telah belajar untuk mendengar suaraku dan tahu cara bagaimana untuk mentahirkan bait Allah. Dan sekarang engkau juga tahu cara untuk chatting denganku. Dan keenam roh Allah yang lain, mereka akan memberimu kunci dan cara-cara jauh lebih luas daripada sebelumnya. Aku ingin semua kekayaan yang diberikan kepadamu itu dibudidayakan. Apakah engkau tahu bahwa engkau sekarang sudah kaya melampaui segala ukuran? Tetapi banyak diberikan tentu akan banyak dituntut juga darimu. Amin. Ya, Lukas 12 ayat 48. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan,
ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, akan banyak dituntut dari dirinya. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, akan lebih banyak lagi dituntut daripadanya. Amin. Nah, sekarang perhatikan. Benar hambaku, tapi itu berarti engkau memiliki kesempatan lebih besar. Karena diberi besar ya. Untuk mendemonstrasikan keberadaanku sendiri di dalam kamu, bukan? Memang, engkau harus terus berjalan denganku, dengan iman. Itu satu-satunya jalan. Katakan kepada mereka bahwa waktu adalah faktor penting untuk menang dalam perlombaan. Kenapa? Karena kita semua harus berlari. Berlari dalam perlombaan, bukan? Perlombaan iman. Ya. Nah, aku telah melakukan bagianku. Dan sekarang giliran kalian semua berlari dalam perlombaan yang sama. Mengetahui waktu setiap saat, juga membaca musim-musim yang sedang berlangsung adalah amat penting. Berharap hal-hal di masa depan juga penting dalam rangka untuk mengarahkan jalanmu menuju harapan itu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini pesan daripada Allah Bapa ya, untuk menutup daripada pelajaran kita malam hari ini. Saya percaya inilah saatnya, waktunya sudah tiba untuk kita bersama-sama untuk bergerak nantinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.